Kebanyakan kan orang nekat tuh karena kebutuhan mungkin ya. Apapun ya dilakuin. Halal haram pasti dihalalin aja. Ini kan keadaan terkunci ya. Bisa dibuka. Saat ini bisa dibuka. DP RT dari 65% gue bikin jadi 97% bang. Itu notisnya itu kalau pakai baterai KW, LCD KW Bisa dihilangin ya? Bisa. Jadi kayak baru lagi ya. Sama kayak nipu aja. Maksud lu apaan bang? Daripada nggak bisa balik lu cabut aja lah. Ada di antara kita yang suka membeli ponsel second alias bekas, yang bikin seneng pastinya pas dapat harga miring, kondisi bagus semua, dan tergolong keluaran baru. Wih, jackpot itu namanya. Nah, tapi ada aja nih pembeli ponsel bekas yang sial. Saat dites di tempat penjualan, kondisi baik-baik aja. Tapi setelah digunakan, banyak masalah dan harga nggak sebanding dengan kualitas ponsel yang ternyata buruk. Apa sebenarnya yang terjadi? Dan apakah ada permainan di balik ini semua? Saudara saksikan selengkapnya di Buser Investigasi. Tangan culas, oprek ponsel colongan. Lapak HP batangan di pinggiran jalan seperti ini kini makin menjamur. Mereka menawarkan ponsel murah berbagai tipe dan merek. Kalau ditanya soal kelengkapan seperti box ponsel, buku petunjuk manual ataupun garansi, auto nihil pastinya, alias pedagang cuma jualan HP batangan doang. Market HP batangan juga kerap dilego lewat media sosial. Iklan model gini berseliweran nawarin HP batangan murah dengan tampilan yang nampak baru. Dari sini ketahuan kalau HP murah masih ada di mainnya. Tapi kalau nggak bener-bener jeli milihnya, bisa amsyong bos. HP cepat rusak, baterai ngedrop, bahkan jaringan mendadak diblok. Paling sialnya, bisa jadi si HP ini barang colongan. Karena penasaran sama lika-liku HP batangan yang berbasis colongan, kami kasak kusuk cari tahu kelompok spesialis pencopet HP di kawasan Jawa Barat. Mode ngulik kami on-kan. Lewat seorang teman, kami dipertemukan dengan seseorang yang paham dengan aksi copet spesialisasi ponsel ini. Niat aja kita, niat, tekad, bulat. Itu aja mungkin ya, keberanian. Kalau misalnya kita bisa, ya percuma kalau nggak ada niat. Mending pulang aja lah, gitu. Paling kayak gitu. Karena faktor nyawa kali ya. Iya, urusan nyawa, gitu. Kalau ya kebanyakan kan orang nekat tuh karena kebutuhan mungkin ya. Gitu. Baru apapun ya dilakuin. Halal haram pasti dihalalin aja. Sekarang Akang ini spesialisnya apa nih? Nah, paling kita targetnya kita kayak di pasar, terus di mall-mall kayak gitu. Cuma kan mall juga sekarang banyak CCTV nih, kayak pasar juga. Ya paling pasar yang di jalan, pinggir jalan gitulah. Obrolan santai tentang kehidupan yang penuh risiko dan rasa was-was mengalir deras. Kerja kayak gini kan resiko. Kadang ada hokinya kan, kadang gimana kalau misal ketahuan saya dipukulin, mending kalau saya masih hidup. Kalau mati, ntar kalau punya anak istri, mau siapa yang biayain kan? Malamnya, pergerakan komplotan copet ini kami kuntit dari jarak aman. Target selalu di tempat yang ramai. Tanpa beban, ngelangkah santai, sembari ngobrol. Sesekali berhenti, membaur dengan keramaian, tanpa ada yang mencurigainya. Tak jarang mereka celingukan, baca situasi, menunggu momen yang pas. Tidak ada aksi yang agresif, hanya isyarat kecil untuk ambil keputusan cepat. Suasana ramai bisa berubah tegang dalam hitungan detik. Lalu, kembali cair, seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Di balik kesan santai, korban diintai di tengah ramainya kota. Jadi gimana nih Kang? Ya, tinggal tunggu aja dulu kita cari yang ada. Bisa kita eksekusi baru. Oh gitu? Iya. Kayak gimana ya? Ya, tunggu biasanya kan mereka yang ada yang stop foto-foto tuh. Oh, foto-foto. Video. Nah, Kita perhatiin dulu. Perhatiin tuh, bisa nggak kita eksekusi? Kalau misalnya dia bisa eksekusi kita Oh gitu? langsung kelihatan dia. Tapi masih hasil ya, kalau kayak gini nih, rame-rame gini. Kalau kamera kayak gini kemungkinan hasil. Paling mudah yang di mana biasanya? Yang di jaket. Di jaket? Kenapa? Kita nggak ribet bang. Oh, kendor gitu ya? Iya, kendor. Gak lama target pun dikunci. Nyaris tak ada gerakan mencolok. Hanya tatapan tajam dan perubahan posisi yang tidak disadari orang sekitar. Sunyi, cepat, dan penuh risiko. Sikat bang, sikat bang, sikat. Jaket nih ya? Ya, sikat. Sikat bang. Modusnya lewat permainan tangan cepat yang dibungkus sikap santai.
Setelah ponsel disikat, barang langsung dioper ke tangan lain yang ternyata masih satu komplotan. Semua dilakukan tanpa gerak tergesa, tanpa ekspresi panik yang membuat aksi kriminal itu tampak nyaris tidak terlihat. Dapat apa? Coba lihat, buka. Oh ini. Ya. Tak ingin berurusan dengan hukum, kami pun minta si abang kembalikan ponsel itu. Balikin ya. Nih balikin. Telepon saya aja dulu. Udah, tanggung jawab saya, tanggung jawab. Ya, saya ya, balikin ya. Handphonenya ada nggak? Hah? Jatuh nggak atau gimana? Mau dicari? Tunggu, ampunya nih. Apa? Yakin? Buktinya apa? Coba lihat. Oh gitu, yakin? Iya, handphonenya. Ya, tadi Om jatuh di sana. Oh gitu ya Om. Ya, Ya udah makasih ya. hati-hati ya. Awas simpennya yang bener di tas, di celana. Jangan di jaket. Saya jatuh lagi. Yaudah, kasih ya. Ponsel pun kembali ke tangan pemiliknya. Di tengah ramai, kunci utama menghindari copet sebenarnya cuma satu. Jangan lengah dan simpan ponsel di dalam tas yang selalu tertutup rapat. Aksi copet ponsel di tengah keramaian jadi alarm bersama. Tapi ada hal mengejutkan lain yang dilakukan kelompok ini seputar sistem keamanan ponsel. Kang, tadi kan dapat ini. Oh, dari dapatnya. Nah, kalau dapat gimana? Oh, kalau dapat saya kasih lagi ke teman. Kenapa? Susah. Salah. Nah, buat apa? Ganti apa namanya? Buka email segala macamnya kita susah. Ada spesialisasinya teman yang bisa buka lagi. Oh, dioper lagi udah? Iya, dioper lagi. Cerita ini menuntun langkah kami ke seorang teman yang mengetahui seluk-beluk ponsel yang gak jelas asal-usulnya. Proses bypass jadi salah satu trik yang kerap dilakukan untuk menjebol sistem keamanan ponsel. Jadi ini kan keadaan kekunci ya. Dalam arti gitu ya. Bisa dibuka berarti. Saat ini bisa dibuka. Oh bisa. Tapi ada beberapa fitur yang memang nggak normal seperti handphone pada umumnya. Ketika nanti setelah dibuka. Itu contohnya nanti dia hanya wifi only, digunakan dengan SIM card. Oh tapi nggak seperti semula lagi ya? Nggak seperti awal? Kalau untuk penggunaannya seperti handphone pada umumnya, tapi ada beberapa batasan yang tidak bisa digunakan dari di bypass ini. Nah, nanti ketika sudah dibuka atau dia sudah di bypass itu kan dalam arti melewati dari apa ya untuk pengguna sebelumnya gitu ya. Mana tidak bisa diupdate? Ya, tidak bisa diupdate dan tidak bisa di reset all setting. Itu ketika handphone itu mau dijual. Dua syarat itu berarti tidak semua orang melakukan itu setiap saat kan? Betul. Berarti dengan kata lain barangnya aman. Aman. Oke, Normal ya. Praktik bypass mengunculkan beberapa konsekuensi. Mulai dari data tidak aman, fungsi ponsel yang jadi terbatas, hingga banyak perangkat yang akhirnya hilang sinyal atau cuma Wi-Fi only. Meski praktek ini lumrah dilakukan, namun tetap saja ini sudah masuk pelanggaran hukum. Dari sini kami dikenalkan dengan seseorang yang juga mahir dalam dunia bypass. Kami geser ke lokasi yang dimaksud. Bang, apa kabar bang? Ya beneran nih ada nih COD handphone nih. COD handphone ya? Gimana bang? Gimana lu mau ikut? Ikut, boleh? Tapi ngedadak si abang ngajak kami COD-an HP yang mau dilegonya ke calon buyer. Kunti terus pergerakannya. Itu orangnya? Bang! Target pun tiba. Iya. Ayo di sono doang bang, belok kiri. Aduh kata saya mengganggu kecil juga sekali ya. Mengganggu ke sini. Malum lah, kampung. Ya udah bang, sini aja. Ya pakai dulu.
namun si abang malah ngajak COD-an di tempat lain. Kami dibawa muter-muter keluar masuk gang. Satu lokasi minim cahaya dipilih. Mungkin ini jadi tempat yang paling aman untuk bertransaksi. Ini semua kan ya, maksudnya aman semua kan ya? Aman, lu cek aja, lu cek semua. Teori semua belum pernah bongkar tuh bang. Tapi ini kan Bisa, aman. Aman lah pokoknya semuanya. baterai juga aman ya? Aman. Baterai 90%. Belum ada kejanggalan, si buyer ngecek langsung kondisi HP-nya. Tapi ini mau riset dulu kan ya? Ya. Lalu bayar lah. Bayar dulu lah. Kalau riset. Kan gue beli bang di sini. Nah iya, kalau dari riset berarti kan udah deal. Kayak gitu. Kalau emang lu udah deal, lu riset. Di mana-mana kalau COD di riset dulu baru. Gimana sih? Kan udah lu cek. Kalau lu cek ini berarti udah oke. Kalau lu cek, kamu lu riset, lu tap dulu ke gua sesuai harga postingan. Baru lu riset. Berarti gue harus tag dulu nih. Iyalah, kan udah dari barang di tangan lu. Udah lu cek semua oke kan? Tinggal lu riset. Jadi gue cek dulu ya. Iyalah, sesuai harga postingan aja ya. Siap. Gue cek dulu ya. Iya. Ya, agak kecewa dah lu bang. Bukan kayak gitu bang. Soalnya kan yang misalnya gue COD di mana-mana di riset dulu baru di sini gitu. Ya kan lu udah lihat barangnya. Tanpa banyak mikir dan bu, deal sejumlah nominal disepakati. Namun, setelah ponsel direset, persoalan pun muncul. Ini lah gila bang. Kan tadi kan belum full di kejadiannya. Nah kan udah lu riset bang, itu mah kalau dari tangan lu mah udah punya lu. Gua tuh nggak mau tahu. Enggak, di mana-mana kalau misalnya beli dia tetap bang. Maksudnya 90. Ya nggak bisa dong. Ini udah di tangan lu, udah lu riset, tadi udah deal. Gua nggak mau tahu. Ini udah punya lu, lalu itu udah masuk ya udah, lu bawa. Itu gimana dong gue? Ya udah lu bawa bang, ya udah deal ini. Nggak bisa gitu. Aduh. Udah deal, udah lu bawa. Tadi kan pertama lu cek di mana? Makanya- Oke kan? Gua nggak mau bang. Eh, Kayaknya nggak tadi bisa. kan nggak Nggak gini. bisa, gue juga nggak mau. Gue juga nggak mau. Tadi kan gue bilang bang, kalau udah di riset berarti udah deal. Terus gimana dong ini kalau Ya lu ambil, lu punya lu. Gue nggak mau ngebalikin. Kalau lu balikin, berarti gue beli lagi dong. Gue nggak mau lah. Suasana memanas. HP mulai trouble dan muncul banyak minus di sana-sini. Makanya kan gua tadi kan gua lihat di speknya 90, terus yang lainnya juga sinyalnya aman. Pas gua riset kok kayak begini. Ya berarti kan kalau udah riset udah punya lu bang. Misalkan di tangan lu, ya kan? Ya udah. Dengan ada intimidasi, si abang menolak keras ponsel dikembalikan dengan alasan apapun. Wajar. Ya, maksud lu apaan bang? Bukannya kayak begitu bang. Ini Enggak. Gimana gimana? Hah? Jadi pada nggak bisa balik lu cabut aja lah. Yang dicabut. Dengan ada intimidasi, si abang menolak keras ponsel dikembalikan dengan alasan apapun. Kamu itu, ayo maunya gimana? Kalau nggak bisa balik lu. udahlah, ini gua terima aja. Ya, terima. Ya enggak jangan begitu bang. Ya udah cabutnya sekarang. Sama kayak nipu aja. Ini Maksud lu apa bang? bukannya kayak begitu bang. Ini Enggak, kalau emang nggak mau, tuh mau lu gimana? Mau gua bilang COD-nya gimana? mau gua ngomong nih, anak-anak lu nggak bisa balik. Ya kan lu. Ini maunya gimana? Hah? Udah ini ke bawah ya. Ya udah lu bawa. Enggak jangan yang kayak begitu loh orang kayak gitu. Ya Allah. Jauh-jauh gimana sih? Daripada nggak bisa balik lu cabut aja lah. Yang lu cabut. Pasrah, si pembeli akhirnya mendapatkan ponsel yang tidak sesuai dengan yang diiklankan sebelumnya. Ternyata ini merupakan akal bulu si abang untuk dapat cuan dari barang oprekan. Lu udah pakai tadi kayak gitu bang? Ya emang harus begitu lah. Kalau nggak begitu mah gue nggak bakal dapat duit. Tapi barangnya emang jelek bang ya? Ya kalau dibilang jelek sih, ya jelek. Nah kan gue jual barang yang udah, maksudnya udah gue rekondisi semua tuh. Gue rekondisi. Ya itulah. Kalau dicek dan di riset,
ya balik lagi ke awal, hancur lagi. Ya? Jadi bagus gitu. Ya bisa, ada bang, ada lah caranya lah, nggak perlu tahu Tapi lo. semua COD emang gini bang. Nggak juga, nggak juga, tergantung ini lah, apa namanya, orang yang jual. Oh, gitu ya. Iya, Nah kalau mau aman, ya beli baru bang, di counter. ya mahal. Nah iya, Second. bisa kan ya nggak tentu lah, mau untung-untungan itu. Tapi kalau COD itu apalagi ya di marketplace, jarang jujur bang. Beli sendiri kan, tadi gimana? Yang mau nggak mau harus beli, apalagi datang ke sarang gua. Ya iya, mau nggak balik orang. Masih nunggu suruh balik. Bertahan diri, Dia nggak takut bang ngambil apa bawa polisi. ya nggak takut lah. Masalah nih. Kan maksudnya berarti gua udah dia terima barang, gua terima duit. Beli dong, kecuali kalau dia nggak terima barang, gua terima duit doang. Barang gua ambil. Perlu nipu bang. Gue sesuai iklan, pertama untuk awal tuh sesuai iklan. Jadi sebelum di reset ya mulus. Kan itu gue udah rekondisi tuh handphone. Habis gue rekondisi, barulah gue posting kan, ada yang masuk juga COD. Nah kalau udah di reset ya udah balik lagi bang. Gimana? Kan udah ditahan dia udah ke gua. Terima dong, nggak bisa balik. Kalau balik lagi ya pasti gue beli lagi. Gak mau lah gue, itu aja. Saya pengen tahu bang cara merubah apa handphone. Udah tadi mau tahu mulu lu. Iya lah bang. Tahu mulu. Kali-kali sih gue mau jual juga bang. Tapi bukan dapur sendiri bang. Ya nggak apa-apa, dikit-dikit kasih tahu. Nggak semua ya. Nggak semua. Ya iyalah, kalau gue buka semua pada tahu ya boncos juga, gue nggak ada yang mau lah. Gitu. Gitu. Enak ke bawah aja. Ada tuh aplikasi memang ya. Ada ntar gue tunjuk semua ya. Iya. Ya di bawah sebagian lah, seperempatnya gue kasih tahu. Ya. Terus gimana cara si abang ngoprek ponsel biar tetap laku di Lego ke pasaran? Dari baterai RT dari 65% ya kan, dari 65% nih 65% gue bikin jadi 97% bang. Jadi kayak baru ya. Iya, jadi baru nih tuh kan, nih kan, nih. Nah terus lagi nih dari notice replacement ya, gue hilangin bang notisnya. Notisnya itu dari kalau pakai baterai KW terus LCD KW itu ketahuan notisnya tuh, itu udah gue hilangin tuh. Oh, bisa dihilangin ya? Bisa nih ya bang nih, ya kan tuh, ini udah gue hilangin semua nih ya kan? Jadi kayak baru lagi ya. Jadi kayak baru lagi tuh gue hilangin. Terus dari bypass jaringan, biasanya kan dari kalau di bypass dari Kominfo itu udah nggak ada jaringan tuh ya kan, belum jaringan, bisa gue tongolin lagi jaringan bang tuh, kelihatan kan jaringannya jadinya kan, jadi kayak ya jadi katakan handphone 95% bagus lah gitu. Bagus ya. Kalau gua takutik lah, lu nggak perlu tahu bang ya kan, pokoknya tahu di sini aja nih gitu. Ada minusnya tapi bang, Minusnya apa? kayak tadi kan sebelum dia cek dulu kan, sebelum di reset ya kan. Nah, tadi kita reset ya. Sebelum reset kan masih bagus semua kan, lu Ya. sendiri kan bang. Hmm. Bagus semua. Nah setelah di reset itu balik lagi bang ke awal bang, semuanya bang. Ya balik lagi lah, hancur lagi lah, Hancur rusuk lagi ya. lagi tuh handphone. Udah KW-KW-an semua isinya. Iya, KW semua. Jadi dapat aplikasi kayak gini dari mana bang? Ada lah bang, lu nggak perlu tahu kalau tetap di sini gini. Canggih sih caranya, tapi ya gitu, modal ngakalin and nipu konsumen ujung-ujungnya. Gak bakalan berkah lu bang. Terus kalau modelnya gini, ada risikonya nggak ya? Apalagi kalau sistem keamanan ponsel yang dijebol. Kalau kita beli handphone, sebenarnya yang kita beli itu bukan cuma hardware aja, itu yang perlu kita sadari. Dia memiliki software dan itu terkait ke servernya. Itu tanpa software itu, handphone itu fungsinya sangat kecil, nggak ada 20% dari yang kita bayar. Ketika kita beli handphone, kita melakukan pengetesan hardware, lalu selain itu juga, jadi jangan lihat, oh ini fisiknya nggak pernah lecet, mulus banget, waktu dinyalain bagus apa. Tetapi kalau misalnya dia tidak bisa terkoneksi dengan servernya dan nggak bisa login dengan akun yang baik, itu technically nggak ada value-nya. Nah kalau kita tetap beli karena harganya murah, bisa jadi itu nggak ada masalah. Tetapi kemungkinannya, kalau misalnya layarnya itu layar KW atau apa,
fungsinya nggak akan sempurna. Nggak sempurna di mana? Jadi ketika face recognition itu akan susah, akan cacat. Kita mau fingerprint itu akan cacat. Jadi itu yang perlu disadari oleh pembeli. Jadi Anda belilah dari jalur yang benar, atau kalau Anda mengerti, Anda kenal orangnya, oke, kamu log out, terus aku login, terus set dengan baik, kalau bisa silakan dibeli. Menjebol sistem keamanan ponsel pintar ternyata masih saja terjadi. Dan ujung-ujungnya konsumen juga yang ketiban apes. Tapi tolong dicatat ya, meski di sini jual smartphone murah, belum tentu barang oprekan atau bahkan hasil kejahatan. Banyak juga smartphone yang dijual dalam kondisi mulus dan masih berfungsi normal. Intinya, sebelum transaksi cek dulu dan tanyakan detail ponsel kepada penjual sebelum dibeli. Jadi, sebenarnya yang masalah bukan di ponsel bekasnya, tapi ada oknum penjual ngerugin konsumen dengan ngakalin kondisi tuh ponsel bekas yang sebenarnya sudah tidak layak. Yang pasti, nggak usah takut transaksi ponsel bekas. Hati-hati aja, minta garansi toko, dan sebisa mungkin cek kelayakan ponsel bekas sebelum membeli, agar nggak jadi korban berikutnya. Demikian saudara Buser Investigasi kali ini. Thanks for watching, saya Joy Astro. I'll see you around.